Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali melanjutkan pengajian kita. Kita bersyukur kepada Allah masih mengembalikan roh ke dalam jasad kita dan kita pergunakan untuk berubudiyah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin kita sudah tuntas mudah-mudahan membahas tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, kekeliruan yang sering terjadi di dalam sholat, maka kita mulai masuk kepada sholat sunnah. Kalau kemarin kami sudah membahas di pengajian kultum sebelum yaitu sholat tahiyatul masjid, maka pada kesempatan ini kita akan membahas sholat duha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat duha merupakan salah satu sholat yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan bahasa lainnya bisa kita bilang sholat duha ini sholat yang menjadi magnet untuk rezeki atau melancarkan rezeki seseorang. Nanti kita akan melihat isi dari doa sholat duha. Kalau kita paham, maka itu sangat luar biasa nantinya arti dari doa sholat duha. Pertama, Bapak Ibu yang harus kita pahami terkait dengan sholat duha ini, dia memiliki waktu yang namanya sholat duha itu memiliki waktu untuk melaksanakan sholatnya. Waktu sholat duha masuk ketika waktu syuruk sudah berakhir. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu waktu syuruk di pagi ini, sekitar kurang lebih, kalau di sini ada syuruknya dibilang terbit saja, sekitar pukul 6 atau 20 nanti sudah bisa kita laksanakan sholat duha. Akan tetapi Bapak Ibu yang harus kita perhatikan, menurut para ulama, afdalnya sholat duha itu ketika matahari naik seperempat, artinya di sekitar pukul 8 dan pukul 9. Memang betul Bapak Ibu, waktu sudah bisa kita laksanakan ketika waktu subuh itu telah usai atau telah selesai. Tapi menurut para jumhur ulama, yang paling afdal itu adalah di kisaran pukul 8 dan 9. Kemudian kapan berakhirnya waktu bisa melaksanakan sholat duha? Karena ada sebagian Bapak Ibu yang mengartikan pukul 10 itu sudah habis. Karena katanya sudah mulai panas, hari sudah mulai panas.
Yang pertama, ada ulama Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa pukul atau 15 sampai 20 menit sebelum waktu salat subuh masuk. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan paling tidaknya 50 menit sebelum waktu salat subuh masuk. Karena ada waktu salat yang tahrim, ada waktu salat yang diharamkan, salat sunnah atau melaksanakan salat yang diharamkan, waktu yang diharamkan. Maka untuk itu Bapak Ibu, untuk terkait dengan salat duha ini bagusnya kita ambil waktu yang afdalnya. Kalau kita terlambat, paling tidaknya untuk berhati-hati maka ambillah 1 jam sebelum masuk waktu salat subuh. Ini yang paling aman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan jumlah rakaatnya. Rasulullah menyampaikan bahwa salat duha dilaksanakan dengan 2 rakaat dan 1 kali salam. Akan tetapi tidak juga melarang orang yang melaksanakan 4 rakaat 1 kali salam. Tapi yang paling afdalnya adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Untuk kita mungkin yang masih awam, masih punya kesibukan, mari kita sempatkan 2 rakaat. Apalagi ini Bapak Ibu yang punya usaha, magawe, punya usaha bisnis, silakan kita sempatkan, kita ikhtiarkan untuk melaksanakan salat duha ini. 4 rakaat bagus, 6 rakaat luar biasa, 8 rakaat sempurna. Apakah ada dari kita yang sudah sampai ke makam sempurna tadi? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua bisa dipermudah untuk melaksanakan salat sunnah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari pemilihan ayat, sebelum ke ayat kami sampaikan ada niatnya usolli sunnatul duha raka'ataini ada lillahi ta'ala. Sengaja saya salat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau mau tabak mustaqbilal qiblat ada lillahi ta'ala, menghadap kiblat Allah Ta'ala. Kemudian apa surah yang paling afdal yang bisa kita baca? Pertama, di rakaat pertama adalah surah Asy-Syams. Kalau aku dulu Bapak Ibu waktu kelas 6 SD, jadi orang tuaku sering atau mungkin sudah merutinkan sholat duha. Kan aku tidak tahu disuruh dulu menghafal surah Asy-Syams ini, disuruh menghafal surah Asy-Syams kelas 6 SD. Setelah hafal Asy-Syams lagi sholat duha, baru disuruh sholat 2 rakaat di jam-jam waktu duha. Tapi aku tidak tahu apa itu maksudnya, tujuannya. Alhamdulillah, dengan itu kita terbiasa. Maka yang pertama kita baca surah Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha ila akhir sampai habis. Kemudian ruku, iktidal sujudnya sama dengan sholat lainnya.
Setelah kita di rakaat kedua baca Al-Fatihah, kemudian baca lagi surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja sampai habis. Tapi Bapak Ibu, kok tidak hafal mana? Bacalah surah ma tayassara minal Qur'an. Mana yang lebih mudah dari kita dari Al-Quran? Mana yang kita hafal dari Al-Quran? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah yang lebih mudah dari itu, yang hafal dari Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kami sampaikan bahwa salat duha ini menjadi magnet rezeki bagi seseorang? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah menyampaikan bahwa ketika seseorang itu melaksanakan salat duha, maka Allah berlancar rezekinya, Allah permudah urusannya. Jadi Bapak Ibu, ketika mau sahur, jangan makan yang diperbanyak. Kadang ketika kita sudah buka usaha, kita sudah tahu bahwa jam ramai jualan kita, maka kita pukul 10 atau pukul 11. Buka toko sudah mulai dari jam 7. Tuba manusia ditutup. Laksanakan sholat duha, kerjakan sholat duha. Maka mudah-mudahan itulah menjadi asbab, bukan karena sholat duhanya, tapi menjadi asbab atau wasilah kita meminta kemudahan rezeki kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah untuk kaifiyah atau tata cara untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Kemudian kalau bisa Bapak Ibu, kita hafalkan doanya dan kita doakan ketika setelah selesai sholat duha. Karena tidak sempurna rasanya ketika kita sudah melaksanakan sholat duha, kita sudah berikhtiar, tapi di doanya itu doanya biasa-biasa saja. Apa doanya Bapak Ibu? Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, jikalah rezeki saya masih berada di langit, fa'anzilhu, maka turunkan. Wa in kana fil ma'i wal bahri, ketika rezeki saya masih ada di air, masih ada di lautan, fa'talihu, maka keluarkan. Wa in kana fis samai fa'talihu, wa in kana fil ma'i wal bahri fa'talihu, wa in kana 'adilan fayassirhu. Jika itu dengan segera engkau memberikan ya Allah, fayassirhu, maka mudahkanlah jalannya. Wa in kana haraman fatahhirhu, jika rezeki yang akan kau berikan ini atau rezeki yang akan datang kepada saya ini adalah rezeki haram, fatahhirhu, maka sucikanlah jalannya, maka sucikanlah rezeki yang akan datang ini. Wa in kana ba'idan faqarribu, jika rezeki itu masih jauh, maka dekatkan. Wa in kana qalilan faqarribu, jika rezeki itu masih sedikit, maka perbanyaklah.
kita sudah tertakar, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita boleh merayu Allah, meminta rezeki lebih dari Allah. Dan Dia pemilik segalanya. Dia yang Ghani, Dia yang Maha Kaya. Kalau kita coba analogikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita karyawan, kita sudah punya gaji tetap. Misalnya gaji kita 5 juta. Entah ada di situ yang gaji 5 juta karyawan. Kita punya 5 juta. Akan tetapi ketika kita menunjukkan sesuatu yang lebih, kemudian meminta dengan baik, bisa saja kita meminta kepada atasan kita dengan baik, dengan menyampaikan alasan, menyampaikan permohonan kita, mungkin bisa saja diberikan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, mungkin kadar rezeki kita, jual beli kita pada hari tersebut 15 juta atau 4 juta misalnya. Tapi karena kita meminta kepada Allah, Allah lebihkan. Karena Bapak Ibu, pertama adalah takdir itu adalah bainal musayyar wal mukhayyar. Takdir itu memilih dan dipilih. Pertama, Allah sudah memilihkan takdir kita. Kemudian kita bisa memilih tambahan atau sesuatu takdir yang bisa kita ubah. Misalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita coba cari hal lain untuk menggunakan pengeluaran kita. Ketika seseorang rajin dalam bersilaturahmi, maka Allah panjangkan umurnya. Maka ini adalah salah satu cara untuk merayu Allah, untuk menambahkan takdir kita, memperbaiki takdir kita. Jadi tidak pernah atau jangan pernah kita untuk menjalankan takdir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari pengajian kita yang singkat ini menjadi sebuah motivasi bagi diri kita, termasuk kami sendiri, untuk belajar kembali sama-sama kita mendirikan salat doa. Kemudian juga nantinya Allah permudah rezeki kita, dan tentunya Bapak Ibu selain keduniaan untuk memudahkan rezeki kita, tentu yang namanya ibadah itu adalah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya memahami karena disampaikan tadi menjadi makna rezeki, memahami hanya untuk memudahkan rezeki, tapi juga mendapatkan pahala, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami selalu mengingatkan bahwa kita tidak pernah tahu mana ibadah yang Allah jadikan asbab kita untuk masuk surga. Kita tidak pernah tahu mana ibadah yang kita lakukan yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak yang kita anggap kecil, tapi itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita hanya memahami, ya kita menyelesaikan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, itu kan luar biasa, ramainya orang. Kita tidak tahu apakah mungkin dari sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah taubat dan lainnya yang menjadi asbab kita
disampaikan